di sini saya akan bersaksi untuk berkat yang saya terima pada minggu ini, di mana berkat yang saya dapat dari usaha dan jualan saya di Tabur Tuai. Pada minggu ini saya sudah diberkati Tuhan dengan 5 tambah 3, jadi berarti 7 8, Bu. potong. Gimana? 5 tambah 3, 8, Bu. Oh iya. Maaf, kok matematikanya jadi berkurang ya. 5 tambah 3, 8 potong. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Pada waktu saya memberikan untuk 2, saya dapat 8. Jadi berarti 4 kalinya Tuhan memberikan saya lebih banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk MDSP di program Tabur Tuai. Saya sangat bersyukur sekali. Tuhan memberkati kita semua, biar semuanya juga yang berada di Tabur Tuai ada kemajuan, ada berkat-berkat yang berlimpah. Di sini saya juga mau bersaksi, saudara-saudara sekalian, pada waktu hari ulang tahun itu saya kan ada memberikan untuk lucky draw itu ya, Pasmina itu. Jadi pada waktu saya memberikan untuk Tabur Tuai itu, 1 hari sebelumnya saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mengucap syukur dan terima kasih karena di mana saya sudah dengan sukacita saya Tuhan, ketulusan hati saya mau memberi ini kembali untuk persembahan MDSB di dalam hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Siapa yang menerima ini biar boleh diterima dengan sukacita dan boleh memakai Pasmina ini nanti untuk kemuliaan namamu, gitu saya berdoanya. Dan juga saya berdoa pada waktu itu, saya bilang Tuhan nanti juga ada undian lucky draw untuk berupa ampau Tuhan, sebanyak 5 orang Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, biarlah di antara 5 itu ada saya Tuhan. Ternyata betul nama saya keluar. Saya sampai melongo, saya kaget. Aduh, terima kasih Tuhan, gitu ya. Padahal saudara-saudara, pada waktu lucky draw Natal ya, saya sama sekali tidak meminta. Itu juga sangat terkejut ya, 3 kali terima dan juga 1 kali tabur tuai. Luar biasa Tuhan Yesus memberikan berkat bagi saya melalui event-event di MDSB. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih juga untuk MDSB. Kiranya semuanya kita diberkati Tuhan. Itulah kesaksian saya sedikit. Yang nggak enak ya. Ya karena mau pensiun tiba-tiba saya nggak dikasih THR ya. Kalau saya nggak berhenti kan saya dapat kan. Tapi tiba-tiba dia ya bos itu menjual nama Kristen, dibilang dulunya kan yang Kristen harusnya Desember, tapi karena ikut mayoritas, tapi kan nggak ada peraturan, dia bilang saya nggak dapat tuh. Ya udah saya nggak ribut ya. Saya nanti mungkin kalau saya berhadapan sama dia, saya akan bilang ke dia, Bapak yang pernah mengajarkan saya kata-kata tabur tuai, nggak apa-apa hak saya diambil, tapi saya Kamis ini emang selesai pensiun, oke. Saya nggak apa-apa, biarlah itulah di kebangkitan Kristus itu ada mukjizat pembalikan nanti. Saya tahu Amin, haleluya. saya nggak akan nuntut, saya akan bilang di depan dia, Bapak selama ini kata-kata yang setiap kali di meeting Bapak bilang tabur tuai, ya, nggak apa-apa Pak, nanti Bapak akan menikmati tabur tuai yang Bapak lakukan terhadap saya. Saya sih nggak pernah melawan ya atau apa, saya marah atau apa. Saya orang nggak pernah ngelawan bos gitu ya. Ya kalau dia mau kasih boleh, nggak, ya udahlah saya terima apa adanya. Tapi ya saya akan balikan kata-kata dia yang selama ini dia bilang mengenai tabur tuai. Mungkin nanti ya dia ya akan menuai badai kali ya, saya nggak tahu ya, hanya Tuhan yang akan menentukan
Ya, saya mohon doa ya, biarlah di kebangkitan Kristus ini ada mujizat pembalikan. Amin. Terima kasih. Shalom. Saya perkenalkan diri sebelumnya. Mungkin buat yang belum kenal saya, pasti nama saya Lisa. Saya banyak berkecimpung di dunia entrepreneur. Terus sekarang banyak berkecimpung di dunia edukasi. Nah, kemarin saya di kontak Bu Feni. Sebenarnya saya sudah cukup lama untuk tidak, jadi gini ya, pelayanan yang Tuhan berikan saya sebuah firman 6 tahun yang lalu untuk satu hari bahwa Tuhan berkata, waktunya kamu akan masuk menjadi dewasa. Dan waktunya kamu berdiri dan menjadi dewasa. Masa itu 6 tahun yang lalu saya tidak mengerti apa yang Tuhan maksud gitu. Dan akhirnya saya berjalan melalui sebuah proses yang hari ini saya mengucap syukur dan melihat kebesaran Tuhan. Tapi momen 6 tahun yang lalu waktu saya jalanin proses itu selama 6 tahun, itu adalah hal yang tidak mudah. Ya, hal yang membuat air mata, bukan hanya cuman air mata, tapi membuat saya pada titik terendah dalam hidup saya. Saya pernah mengalami yang namanya shaking di bawah sebuah kontrol di dalam diri saya sendiri. Kalau orang bilang di stres yang berkelebihan. Saya memimpin perusahaan selama lebih dari 14 tahun. Dan perusahaan dari 1, 2, 3, sampai akhirnya saya memimpin 12 perusahaan. Kemudian suddenly dalam waktu 6 tahun yang lalu tiba-tiba Tuhan berkata, waktunya kamu mendewasakan diri. Dan akhirnya satu demi satu di sebuah perjalanan saya sign out di perusahaan itu satu demi satu. Tidak mudah. Untuk dari seseorang yang pernah duduk di sebuah perusahaan besar dan di kantor yang semuanya dilayani dan semuanya diservis dengan baik, dari yang keliling dunia sampai kamu harus stay dan benar-benar duduk membangun dari nol lagi gitu ya, itu tidak mudah. Tidak mudah selama 6 tahun terakhir ini. Mungkin ada beberapa yang kenal saya tidak tahu wajahnya, tadi saya coba raba-raba, tapi karena sudah 6 tahun saya membangun diri saya selama 6 tahun ini dari awal lagi, dan saya melihat Tuhan yang besar di tengah-tengah kita. Dan I'll be back now. Dan sebenarnya Bu Feni kontak saya adalah satu hari tepatnya persis saya berdoa dan saya berkata, I'll be back, God. I'll be back. Jadi persis satu hari saya bilang gini, Tuhan, I'm back now. Dengan semua perusahaan yang satu persatu saya lepaskan, perusahaan yang dengan air mata saya tanda tangani tanpa saya minta 1 sen pun, saya keluarkan dengan semua dengan ketidakmengertian, tapi Tuhan berkata, lepaskan, karena itu bukan lagi untuk dirimu, tapi berikan itu buat sebuah pelayanan. Maka saya dengan suami saya menandatangani itu, dengan tanpa bertanya, dengan tanpa suara, kami silent dan kami tanda tangani dan kami meninggalkan semuanya. Kalau dengar kesaksian banyak hamba Tuhan pernah melakukan itu, waktu dengar kesaksiannya, wah hebat ya. Kita pernah dengar beberapa kesaksian bahwa hamba Tuhan menjual segala sesuatu semuanya dan pergi meninggalkan negaranya dan masuk ke desa-desa untuk membangun. Dan amazing, bahkan kehilangan banyak hal. Dan buat saya, wah itu luar biasa. Kata luar biasa itu tidak cukup. Ternyata kata luar biasa itu hanya mendeskripsikan cuman sebuah empati, cuman berkata gini, orang ini hebat. Tapi once waktu kita lewati, saya cuma berkata gini, God, I need you more. Tuhan lebih dari segalanya. Lagu Aku Mengasihimu itu menjadi satu lagu yang benar-benar the real God in our life.
nggak mudah buat seseorang yang pernah ada dan memegang banyak hal. Dan kamu tidak pernah stay, kamu 2 minggu di mana, kamu 2 minggu di negara lain, kamu keliling dunia, kamu hampir 67 negara saya pernah keliling gitu ya. Dengan kamu berjumpa dengan presiden, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Suddenly all these things shut down. Dan tiba-tiba saya merasakan seorang pendaki gunung, tadi dibacakan raja-raja gitu ya. Waktu bacanya deklarasinya gampang. Tapi waktu kita ada di puncak gunung dan kita harus pindah ke gunung lain dan kita harus pindah ke gunung lain. Kita ini adalah pendaki gunung. Dan tidak ada satu pendaki gunung yang akan berkata I'm stop. Gua nyerah. Saya nyerah karena saya mau berhenti untuk tidak mendaki gunung lagi. Nggak ada. Pendaki gunung akan selalu berkata, tidak akan ada gunung yang tidak bisa ditaklukkan. Setiap gunung pasti akan kita taklukkan. Seberapapun beban beratnya gunung itu. Naik gunung bareng-bareng rame-rame seru. Siapa yang pernah naik gunung mungkin direnungkan. Kalau naik gunung rame-rame seru, ya, have fun. Tapi once ada gunung tertinggi yang kamu harus lewati, dan Tuhan berkata sendirian. Nggak ada yang namanya gunung yang paling tinggi bisa naiknya rombongan. Nggak. Ada satu orang demi satu orang yang di sampingmu akan mungkin bukan fail, tapi mereka berhenti. Mungkin mereka tidak mendampingi kamu lagi. Mungkin kamu tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Dan kamu harus still ongoing naik ke atas. Dan di dalam pada saat kamu menaiki gunung itu rasanya bener nggak sih nih naik gitu ya. Rasanya napas kayaknya udah mau habis. Rasanya kok saya sendirian, kok saya ditinggalkan, kok lu nggak setia, kok kamu nggak setia, kok kamu tinggalin saya. Ternyata nggak semua orang bisa naik gunung yang sama. Ternyata nggak semua orang punya kapasitas nafas yang panjang. Ternyata nggak semua orang punya kemampuan yang sama. Hingga pada saat titik tertentu, tiba-tiba saya melihat keseluruhannya dari perspektif yang di atas, saya sadari. Dan saya belajar untuk tidak menghakimi orang lain. Dan saya melihat satu demi satu kasus sedetail apapun. Saya belajar melihat itu. Bahkan orang setidak punya apapun, saya belajar dari hidupnya. Orang di bawah, bahkan tukang sampah pun saya belajar dari hidupnya. 6 tahun ini adalah 6 tahun pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan belajar firman lagi, tapi bagaimana yang menjadikan firman itu jadi kenyataan. Hari ini waktu saya diminta sama Ibu Feni, saya cuma bilang, saya mungkin nggak share tentang bagaimana caranya transfer wealth, transfer kekayaan. Mungkin Bapak Ibu, saya bukan menyombongkan diri, tapi saya lewati ini dengan hal yang saya bukan orang pinter, tapi saya lihat kebesaran Tuhan. Saya lihat yang namanya Yesaya 42, Yesaya 60. Saya lihat yang barang indah-indah itu pindah. Saya lihat bagaimana kapal-kapal Tarsis itu bersandar kepada perusahaan kami. Dan saya lihat itu semua. Dan masa-masa yang titik terendah di momen tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Rasanya ada banyak hal, kebodohan yang saya lakukan, banyak hal lah saya seperti menyalahkan diri. Tapi tiba-tiba firman itu datang. Bapak Ibu, tadi Pak Chandra Latif share tentang hal yang tidak enak. Tuhan pernah ngomong gini sama saya. Tuhan sama saya mungkin keras didikannya. Dia nggak pernah, waktu saya meneteskan air mata, dia bilang gini, nah aku mengasihimu, nggak pernah. Yang ada netesin air mata, gue mau lihat lu sekuat apa. Mungkin gitu ya, Tuhan itu sama saya gitu ya. Terus kalau ada orang yang gini, cinta-cintaan sama Tuhan, saya cuma bilang gini, gue nggak pernah lihat dia kayak gitu dalam hidup saya, gitu ya. Tapi buat saya kita punya cara yang berbeda. Di saat momen saya nggak punya apa-apa rasanya loh ya. Saya ingat banget awal-awal COVID ya.
Saya masih punya pabrik kayu, tapi tidak bisa ekspor karena tidak ada kontainer jalan. Barang yang harusnya buat souvenir untuk di negara lain nggak bisa dikirim juga karena memang tidak ada pariwisata. Benar-benar semuanya shutdown. Suami saya handle di perusahaan entertainment. Kita juga tahu tidak ada panggung yang dibangun, tidak ada kemeriahan, semua tidak ada, semuanya tidur gitu ya. 2020 rasanya nggak tahu lagi harus apa gitu ya. Kalau orang berkata, mungkin kalau yang kenal saya hidup bukan mengandalkan diri saya sendiri, tapi saya hidup, saya mengenal Tuhan. Nah, tapi saya mau share adalah satu, gini. Hidup di dalam perjanjian Tuhan itu, yang tadi disebut, deklarasi Raja-Raja. Mungkin saya tidak mengalami itu semua, tapi ada beberapa ayat yang tadi dibacakan, itu terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu kalau mau refleksikan 2020 sepanjang masa COVID itu, percaya tidak percaya, dan saya selama sepanjang 1 tahun itu, di rumah saya hampir saya tidak pernah belanja makanan. Bahkan mungkin saya nggak pegang uang masa-masa itu. Saya mengejar, saya kerja tetap, saya cari uang bagaimana caranya buat apa? Ngebayar gaji karyawan. Tapi buat diri saya sendiri hampir nggak pernah punya uang buat beli makanan, buat makan di restoran. Masa-masa itu kita tahu semua seolah-olah lockdown. Tapi yang ajaibnya adalah di rumah saya kalau telur habis ada yang ngirim telur 2 kilo, 1 kilo gitu ya. Kalau ayam habis ada yang ngirim ayam goreng, dari ayam goreng sampai ayam mentah, dari ayam panggang sampai ayam whole itu ada yang kirim. Dan itu hampir 1 tahun, mungkin kira-kira 11 bulanan saya renungkan. Dan itu aneh gitu, ada yang digantung di pintu, diikat di pintu, bahkan kadang-kadang ditaruh di kap mobil saya. Ada yang tanpa nama, ada yang WA, Ci, ada yang WA, Ci, aku kirim ini ya, aku coba masak gitu. Ci, aku kasih ini ya, gini. Itu Tuhan lakukan. Jadi mau dari sup ayam yang mateng sampai dikasih ayam mentahnya juga dikirim. Waktu saya ulang tahun, saya berpikir gini, nggak perlulah beli kue ulang tahun gitu ya. Dan kue ulang tahun itu nggak tahu dari siapa, bahkan ada yang salah satunya dari mantan karyawan, kue ulang tahun dari saya nggak beli sama sekali, yang datang 5 gitu. Jadi, dan buat saya itu adalah He is the El Shaddai, He is the provider. Jadi pada saat kita berkata gini, saya nggak punya apa-apa, saya cuma mikirin gimana caranya karyawan saya makan, intinya itu. Dan saya mengelola sebuah sekolah yang namanya Rumah Edukasi Alfa Omega atau Sekolah Alam Alfa Omega yang ada di Tangerang, dan sebagian besar adalah subsidi. Hari ini kita menjadi sekolah terbesar, sekolah alam terbesar, dan satu-satunya sekolah alam Kristen di seluruh Indonesia. Dan hari ini di 2019, Mas Menteri Nadiem 2020 mengumumkan kami sudah menjadi sekolah percontohan, satu-satunya sekolah Kristen. Dan di bawah kami ada 80 sekolah Muslim yang bernaung di bawah kami. Dan buat saya harus survive. Bagaimana Injil itu bisa sampai, bagaimana kasih itu bisa sampai kepada mereka. Dan ajaib sekali, karena kami bentuknya sekolah alam, jadi waktu kami bangun itu dipancang, jadi di bawahnya itu kalau musim hujan dia berair, menggenang, tapi kalau dia musim kemarau dia kering sampai krek gitu ya. Awal-awal kami masuk saya berpikir, kan kami baru pindah ke sekolah ini kira-kira 6 tahun yang lalu. Jadi waktu kita mau pancang saya iseng, saya beli tuh yang namanya bibit ikan, mujair, nila, macam-macam saya masukin aja, gabus saya masukin. Dan bahkan saya pikir udah mati. Kenapa? Karena udah hampir berapa tahun, mungkin karena kesibukan saya juga nggak pernah perhatiin ada ikannya atau tidak gitu. Singkat cerita, waktu pandemi sedang sangat-sangat mencekam masa itu 2020, kalau Bapak Ibu masih ingat bulan Mei, bulan Juni, Juli ya, itu mencekam sekali, kita sama sekali tidak tahu sebenarnya yang meninggal begitu banyak dan sebagainya. Banyak orang tua murid kami yang beberapa adalah anak tukang ojek, bahkan dulunya pengusaha dia bangkrut sama sekali dan total, bahkan nggak mampu bayar uang sekolah juga banyak. Setiap hari saya sebagai founder dari sekolah harus make sure sekolah ini tetap berjalan dengan baik. Hingga
saya nggak peduli namanya COVID, saya tetap pergi berangkat ke sekolah walaupun semua guru, semua kepala sekolah dan semua tidak ada yang hadir kecuali OB yang tinggal di sana dan kecuali saya. Suddenly tiba-tiba ada 1-2 orang tua murid datang, Bu, permisi mancing, silakan, saya pikir gitu ya. Lama-lama kok 5 orang datang mancing gitu. Saya pikir mereka stres di rumah, rumahnya mungkin kecil, dan mereka numpang mancing, ya silakan aja. Baru saya sadar waktu mereka bawa ikan itu gitu. Dan ikannya tiba-tiba sudah 40 cm. Jadi mereka setangan saya inilah 40 cm kira-kira. Dan gabusnya udah besar-besar gitu. Saya waktu mereka nenteng ikan 3 ekor, 4 ekor, saya itu bengong liatin bapak-bapak, Bu, permisi, terima kasih ya, kami udah dapat. Terus saya panggil, Pak, ikannya besar juga ya. Saya tanya, Bapak mancing di mana? Lah, kan itu di kolamnya, di empang yang di bawah sekolah. Oh, gitu ya. Jadi saya baru sadari gini, hidup kita ini, kekristenan kita ini selalu mengeluarkan buah dari hidup kita. Kekristenan kita itu nggak akan pernah mati. Kekristenan kita itu akan selalu jadi berkat buat banyak orang. Sekalipun rasanya momen ini adalah momen titik terendah dalam hidupmu. Mungkin nggak banyak orang tahu air mata yang kita keluarin. Nggak banyak orang yang tahu, tapi percayalah. Tadi seperti dikatakan, raja-raja itu hatinya itu tinggal di pinggiran air sungai. Akan ada aliran yang terus mengalir dalam hidup kita. Dan itulah hidup kita. Jadi dari hidup, pada saat saya lihat mereka bawa, saya tanam yang namanya labu air, saya tanam yang namanya pohon pete Cina, saya kacang panjang, saya tanam di belakang sekolah, karena bentuk sekolah kita sekolah alam. Waktu mereka nenteng, mereka, Bu, ngambil kacang panjang, silakan. Bu, ngambil terong, silakan. Saya pikir-pikir gini, kenapa ada terong, kenapa ada ini ya? Ternyata itu tanaman anak-anak, momen sebelum pandemi, mereka nanam, terus mereka pergi. Kan pandemi kan pada semua di rumah. Dan tanaman itu tutup bertumbuh. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah murid-muridnya. Murid-murid saya yang tahu ada ikan di sana, dia bawa bapak emaknya yang mancing, ngambil sayur gitu ya. Ada kailan, ada caisim gitu. Saya tuh cuman pikir gini, ya seperti murid-murid Yesus ya. Dia tahu, dia ikut siapa Tuhannya. Maka kalau kita baca di Perjanjian Baru, sebenarnya murid Yesus itu sangat tahu dia itu adalah Tuhan yang disembah, pembuat mujizat gitu. Waktu saya perhatikan gini, Bapak Ibu hari ini saya mau encourage, saya belum mulai firman, maaf, tapi saya ceritakan dulu hidupnya kita ya. Nanti kita selesai jam 12 malam Bapak Ibu. Amin. Jadi buat saya bilang gini, Bapak Ibu di titik terendah percayalah, selalu ada aliran air yang mengalir dalam hidup kita. Jadi nggak ada yang namanya kering, nggak ada yang namanya stres gitu ya. Kita stres, percaya tetap ada yang namanya kasih dari Tuhan yang juga mengalir. Hari-hari ini kalau di flashback, saya berjumpa banyak teman-teman dari partner yang lama mencoba mencari kami. Banyak teman-teman kami 3 tahun tidak mau ditemui siapa-siapa karena kami belum mengerti why gitu ya. Terus kami juga merasa bahwa kami begitu lonely gitu. Dan ada banyak hal yang kami harus benahi untuk membangun dari nol. Nah, singkat cerita, sejujurnya Bapak Ibu, saat waktu sendiri, waktu di mana tidak ada orang, Tuhan itu kirim siapa? Tuhan itu kirim seorang Pak Haji untuk teman bisnisnya suami saya, yang tiba-tiba dia lagi sholat, katanya dia usap mukanya waktu udah selesai sholatnya, dia tengok kiri, dia mau tengok kanan, tiba-tiba dia lihat wajah suami saya. Waktu dia tengok ke kanan, terus dia telepon, ada apa? Katanya. Terus, enggak ada apa-apa, kita tidak pernah cerita kepada orang lain, kami mencoba membangun dari nol, tapi Tuhan tetap kirim. Dia bilang, bos, gue nggak tahu ada apa, memang orang ini pernah suami saya tolong. Tiba-tiba dia minta nomor rekening. Kami ditolong hidupnya oleh Pak Haji ini. Dan juga ada mantan karyawan kita, itu tukang kayu. Satu hari dia telepon suami saya di 2020, dia bilang gini, bos, lagi apa? Punya duit nggak lu?
Lah kan suami saya pikir gini, kayaknya mau ngutang nih, gitu ya. Ya kan kalau orang tanya, bos lu punya duit nggak bos? Lagi kondisinya pandemi. Haleluya. Nggak punya duit gue, maaf. Suami saya pikir dia mau ngutang, nggak punya duit katanya. Terus suami saya bilang, maaf ya gue nggak punya duit nih. Ya ada Pak, tapi kan itu gaji karyawan gitu. Tapi maaf ya gue nggak bisa nolongin. Enggak bos, gue dapat duit gede nih, gue transfer lu ya. Jadi suami saya gimana? Ya udah, gue minta nomor rekening sekarang. Jadi tukang yang biasanya minjem duit 200.000, 500.000, tiba-tiba transfer suami saya 15 juta. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan suami saya cuma bengong. Lu dapat proyek apa gitu? Dan ya pokoknya bos lu terima aja. Rezeki mah jangan ditolak. Oh iya ya, makasih ya gitu. Tapi itulah hidup kami ya, yang kami lihat gitu. Dan kemudian saya lihat juga, maksudnya gini, kalau hari ini saya flashback di 2022 ini, saya didatangi oleh partner kita yang lama dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan kami, seandainya saya masih handle perusahaan-perusahaan itu, hari ini mungkin hutang kami jutaan dolar. Haleluya. Tuhan menyelamatkan kami rasanya dengan hal yang sangat tidak enak. Kehilangan banyak hal, kehilangan nama baik, kehilangan semua fasilitas, bahkan kehilangan pokoknya banyak sekali. Tidak bisa diceritakan satu persatu, nggak selesai. Tapi kalau di flashback hari-hari ini, saya ketemu dengan beberapa orang yang istilahnya minta kami minta join bisnis baru, membangun bisnis baru, dan satu persatu mereka kembali gitu ya. Mereka cerita bagaimana struggle di bisnis yang ini, bagaimana struggle di bisnis yang ini, bagaimana mereka melewati gitu ya. Saya sejujurnya 2022 ini seperti kayak semua beban itu rontok. Kenapa? Saya cuma angkat kedua tangan saya. Tuhan, Engkau adalah penyelamatku. Rasanya momen itu Tuhan sadis banget dan jahat sekali. Tapi hari ini saya mau berkata, He is my Savior. Dia adalah Tuhan penyelamat. Kita nggak pernah tahu apa yang kita Amin. Tapi percayalah, segala sesuatu pasti ada rencananya yang indah. Ada rencana yang indah. Dan ada momen di mana 2020 akhir, 2021 juga masih bukan waktu yang momen yang baik. Tapi tiba-tiba Tuhan itu ngomong gini, nah, aku Tuhan yang tidak pernah membuat mujizat dari apa yang hilang dari hidupmu. Nggak pernah. Aku Tuhan yang membuat mujizat dari apa yang tersisa di tanganmu. Momen itu aku nggak ngerti. Momen itu saya nggak ngerti. Apa yang tersisa di tangan kita. Saya cari itu ayatnya. Saya percaya semua dari kita nggak cuma profetis, tapi kita berdasarkan firman. Dasar pijakan kita dan firman Tuhan. Dan waktu saya cari, buka. Semua ayat cerita tentang cerita yang hilang itu nggak ada. Yang ada adalah yang tersisa, yang terakhir di tanganmu apa? Janda Sarfat, sisa minyak dalam buli-buli, sisa segenggam tepung roti, sisa tentang minyak kita udah tahu itu. Dan semua coba name it di dalam Alkitab kita lihat. Tuhan nggak pernah buat mujizat dari apa yang hilang dari hidup kita, nggak pernah. Dia buat mujizat apa yang tersisa di tangan kita. Hari ini saya sharing tentang hiduplah di dalam perjanjian dengan Tuhan. Kenapa? Transfer wealth atau yang namanya sebuah kekayaan bisa hilang dalam sekejap. Saya udah ngalami. Tapi yang harus didirikan di dalam diri kita adalah, ingat, Tuhan itu selalu membuat keajaiban di titik di mana kita berpegangan pada hidupnya. Bapak Ibu, saya mau share tentang slide ya. Nanti Pak Joshua silakan.
Saya mungkin bikin slide yang cukup aneh, tapi saya senang aja yang simple-simple, yang relevan, yang masuk di akal, dan Bapak Ibu saya mau share gitu. Ini bukan maksud saya menceritakan nama saya siapa, tapi ini analogi ya. Bapak-bapak pasti paling senang yang namanya analogi ya. Secara logik ini masuk ya. Banyak orang berkata tujuan hidupnya mau jadi kaya. No. Kalau tujuan hidup kita jadi kaya, itu salah besar. Kalau tujuan hidup kita mau jadi presiden, tujuan hidup kita mau jadi Bill Gates, tujuan hidup kita mau jadi Pak Mokhtar Riyadi misalnya, tujuan hidup kita mau punya BCA gitu. No, itu bukan tujuan hidup. Banyak orang kebalik-balik dengan proses hidup. Apalagi orang Kristen. Orang Kristen begitu dengar proses, kalau bisa tolak dalam nama Yesus. Ya, langsung kalau bisa dicabut-cabutin, diusir-usir, dipatah-patahin, diikat-ikat gitu, langsung gitu. Padahal Bapak Ibu, yang saya temukan di sepanjang hidup saya ya, ternyata tujuan hidup itu harus jelas. Tujuan hidup kita itu adalah menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan banyak orang. Bapak Ibu, yang kita punya adalah sebuah tujuan hidup. Kita semua dibentuk dan diciptakan sempurna dan punya sebuah tujuan. Tuhan itu ciptain kita untuk hidup hari ini punya sebuah tujuan. Tujuannya apa? Tujuan hidup kita adalah menambah nilai kesejahteraan buat banyak orang. Percayalah, pada saat kita memikirkan kesejahteraan banyak orang, maka ada sebuah proses hidup yang akan kita jalanin. Dulu saya nggak mengerti, tapi saya selalu berkata gini, Tuhan, saya ini mungkin buat banyak orang aneh. Saya selalu memikirkan hidup banyak orang, even termasuk anak saya, selalu komplain. Kenapa sih Mami? Hidupnya itu kenapa buat banyak orang? You're not fair for us, gitu ya. Dia selalu bilang, lu nggak fair buat gua gitu. Karena hidupnya Mami bagi buat banyak orang. Dan dari anak saya masih kecil, dia harus berbagi mamahnya ini buat banyak orang. Buat pelayanan, buat pekerjaan, buat usaha, buat dia juga gitu. Waktumu terbagi. Gini. Tapi ternyata saya baru sadari dan baru mengerti setelah melewati 6 tahun terakhir ini, baru mengerti bahwa Tuhan, saya, seorang Lisa Sanusi, diciptakan tujuan hidupnya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan banyak orang. Seperti Yesus datang ke muka bumi ini diciptakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi orang yang sakit, dia bikin mujizat, dia bikin 5 roti 2 ikan, dia bikin macam-macam. Tapi tujuannya jelas, tujuan hidupnya adalah menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan banyak orang. Jadi tujuan hidup kita bukan jadi dokter, tujuan kita bukan jadi punya perusahaan banyak, tujuan kita bukan jadi konglomerat, bukan jadi crazy rich, bukan. Itu bukan sebuah tujuan hidup gitu. Kekristenan itu adalah tujuan hidupnya, hidupmu seperti roti dibagi buat banyak orang. Maka akan terjadi namanya 5 roti 2 ikan. Itu pasti. Dan saya alami itu gitu ya. Yuk kita buka kita mau belajar dari kitab Tawarikh. 2 Tawarikh 1 ayat 7. Kita buka 2 Tawarikh 1 ayat 7. Apakah Pak Joshua mau bacain? Ya, 2 Tawarikh 1 2 Tawarikh 1 ayat 7 sampai 12 ya, Pak. Oke. Sampai 12. Silakan Pak Joshua tolong ya. Untuk bacakan. 2 Tawarikh 1 ayat 7 sampai 12. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja, menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud, ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian,
supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku, yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-7 dikatakan, pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo. Bapak Ibu, Tuhan itu menampakkan diri kepada Salomo. Kenapa? Karena ada sebuah perjanjian. Salomo bukan orang yang sebenarnya dipilih Tuhan langsung, tidak. Tapi karena ada sebuah perjanjian dengan Raja Daud yang dikasihi. Dan kalau dibaca di kitab di kitab Samuel, Bapak Ibu baca, pelajari semuanya, Bapak Ibu lihat bagaimana Tuhan berulang-ulang berkata, aku akan mengingat perjanjian. Jadi Tuhan itu sangat ingat perjanjiannya. Dan kalau Tuhan sudah membuat sebuah perjanjian dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, coba dibuka semua catatan yang dulu. Yang sekian tahun yang lalu, yang Bapak Ibu pernah catat, Bapak Ibu pernah punya rema apa, coba dibaca ulang, gitu ya. Saya membaca ulang. Tidak ada satu pun yang gagal dari janji itu. Rasanya waktu kita lewatin gini, Tuhan, Engkau ada di mana? Tapi waktu saya flashback dan saya mulai baca kembali setelah saya lewati, saya dalam tanda kutip saya mau berkata gini, saya melewati satu demi satu, tanjakan demi satu tanjakan, gunung demi gunung saya lompati. Akhirnya saya sadar gini, hanya tinggal tetap di dalam perjanjian Dialah. Pada saat Tuhan berkata, aku menyertaimu, maka percayalah Dia menyertaimu. Penyertaannya dia dampingin. Tapi Tuhan itu nggak pernah janji yang namanya dia bikin lolosin. Nggak pernah. Yang namanya sertai, itu jalan lobang kudu dilewatin, itu lobang. Yang namanya naik gunung, ngos-ngosan, keringetan, tetap lewatin. Karena janjinya aku menyertai. Coba di Yosua. Ada 11 kali Tuhan berkata gini, aku menyertai. Apakah Joshua lewatin? Enggak. Apakah Joshua nggak lewatin? Joshua nggak lewatin. Joshua lewatin semua. Bahkan kalau baca di Alkitab ya, dikatakan apa? Waktu Joshua, Tuhan berperang buat Joshua. Waktu Joshua bilang gini, Tuhan engkau yang berperang bagi kami. Iya. Itu Tuhan itu nurunin batunya. Buat menghantam musuh-musuhnya itu Tuhan turunin batunya. Apakah Joshua turun tangan? Enggak. Dan bahkan di zaman Joshua dikatakan apa? Masa itu Joshua angkat tangannya, dia berkata, matahari berhenti. Kenapa? Supaya dia menang. Supaya kalau keburu gelap, dia nggak bisa menangin peperangan ini. Maka saking Tuhan memegang perjanjiannya dengan Joshua, aku sertai, dia berhentiin itu matahari di atas. Sampai kemenangan itu di tangan Joshua. Dan dikatakan di firman, kejadian ini tidak akan pernah terjadi lagi sebelum dan sesudahnya. Jadi perjanjian Tuhan dengan setiap kita pribadi itu nggak pernah terulang. Dia adalah Tuhan yang selalu pegang itu. Tapi kita ini punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi mungkin perjalanan saya dengan Ibu Maureen adalah perjalanan yang berbeda, saya dengan Tuhan dengan Ibu Maureen. Adalah perjalanan yang sangat berbeda dengan Ibu Deborah dengan saya secara pribadi. Tapi buat saya gini, Bapak Ibu, seperti yang di Alkitab tadi cerita, Salomo juga sama. Dia tinggal di dalam sebuah perjanjian bapaknya. Tapi apa yang membuat dia terima sebuah janji itu adalah hati. Joshua selalu mikirin orang banyak.
Salomo memikirkan orang banyak. Pertama kali ditawarin dia nggak pernah bilang gini, oke Tuhan, karena aku mau memimpin orang banyak, rakyat ini, maka aku butuh ngegaji seluruh karyawan gua di istana ini, ya. Saya perlu menggaji yang namanya tukang kebun, gitu ya. Saya butuh kekayaan untuk memberi makan rakyat, tidak. Yang dia minta apa? Hikmat. Dia minta hikmat buat apa? Karena dia ketakutan. Nanti kalau baca ayatnya lebih dramatis lagi, ya, itu sebenarnya Salomo itu ketakutan karena dia tahu masanya dia terlalu muda dan dia kayaknya rasanya nggak bisa mimpin, kekuatannya nggak nyampe gitu, hingga dia ketakutannya untuk bisa memimpin segini banyaknya orang, satu dipercayakan sebuah negara di usia yang sangat muda. Dia cuma tahu bahwa yang bisa nyelamatin dia adalah bapaknya punya perjanjian dengan Tuhan sendiri, karena dia udah tahu dia belum punya relationship dengan yang namanya Bapa di surga. Salomo tahu itu. Maka waktu dia nggak punya relationship, Bapa kita yang di surga yang datengin kita. Dia berikan apa? Dia temuin Salomo secara pribadi. Kamu mau minta apa? Waktu Salomo ketakutan itu, Salomo cuma berkata, Tuhan tolong berikan aku hikmat. Tapi hatinya yang terdalam, dia pikir buat apa? Dia pikir buat kemakmuran orang banyak. Ya, hikmat untuk mengatur buat orang banyak. Itu yang dia minta. Tapi Tuhan jelas ngomong, bilang apa? Karena kamu memikirkan ini, maka kebutuhan segala sesuatu itu Tuhan cukupin. Kan nggak mungkin juga mimpin satu negara cuma pakai hikmat doang, kalau nggak ada pangannya, nggak bisa ngatur harta bendanya, nggak punya kereta kudanya, nggak bisa. Tuhan itu percayalah mengerti kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi cuman cukup hati kita bulat. Tapi bukan berarti kita nggak kerja. Kalau di ayat-ayat pasal berikutnya Bapak Ibu baca, Salomo langsung bertindak dan bekerja. Termasuk Joshua. Joshua waktu terima perjanjian dia langsung kerjakan. Jadi nggak ada yang cuma duduk diam berdoa, nggak ada. Kalau kita sebagai bisnismen, apalagi tadi saya baca banyak perusahaan ini, ya Bapak Ibu saya ikut mendoakan perusahaan-perusahaannya, saya cuma bilang no action, nggak akan pernah terima apa-apa. Apalagi di masa yang sekarang ini, semua kita harus yang namanya fleksibel. Semua kita harus yang gini, oh maaf ya, saya ini bisnismen yang punya untungnya miliaran. Jadi saya nggak level, jualan gorengan di pinggir jalan nggak level. Bapak Ibu, kita sedang mengalami sebuah masa yang tidak pernah terjadi di zaman yang sebelumnya. Saya tadi lihat ada beberapa wajah yang mungkin usianya 70 kah, mungkin 70, ada yang usianya 80 ya, ada yang usianya mungkin 60 lebih, yang usianya jauh lebih dari saya. Pernah pasti mengalami yang namanya krisis moneter. Pasti pernah mengalami yang namanya sebuah perubahan musim keuangan moneter itu. Dan di umur saya, menurut saya ngelewatin 3 kali krisis ya, tapi tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Yang senyum-senyum udah tahu nih umurnya kira-kira berapa kalau sampai udah ngalami 3 kali krisis. Kalau yang udah 70 usianya udah ngalami, mungkin udah ngalami 5-6 kali krisis ya, udah pernah yang namanya uang seperti dipotong dan sebagainya. Tapi sejujurnya kalau kita mau pelajari yang namanya dunia ekonomi, kita tidak pernah seluruh dunia mengalami yang seperti hari ini kita alami. Namanya lockdown, yang namanya sekolah sampai nggak sekolah. Kita ini seperti zaman perang dunia kedua sebenarnya. Cuman kita di zaman modern aja gitu. Dan Bapak Ibu harus mulai, kalau kita punya bisnis, kita harus mulai berubah dan benar-benar harus membuat sebuah perubahan yang besar. Kita nggak bisa gini, oh iya saya hari ini masih jualan warteg, so ya udah warteg saya masih bisa berjalan baik aja. Ya hari ini harus mencoba, hari ini mungkin jualan wartegnya masih offline, tapi gimana caranya supaya jualan lebih banyak jadi online misalnya gitu ya, bisa cari tambahan. Nah perubahan-perubahan ini harus jalanin. Bahkan konglomerat-konglomerat pun sekarang jualan nasi goreng kok. Konglomerat yang kita pikir punya perumahan besar gitu ya. Ada beberapa teman-teman saya yang punya pabrik-pabrik besar gitu. Dia terima online nasi uduk.
mantunya orang kaya raya, terus jualan nasi uduk gitu ya. Terus kadang-kadang saya terima WA gini, Bu mau order nggak? Gitu. Saya pikir gini nih, orang kebangetan juga. Awal-awal ya, waktu saya ngomong, ini orang kebangetan banget sih ngambil pangsa pasarnya orang-orang yang nggak mampu, biar aja yang nggak mampu jualan gitu. Tapi mereka gini, enggak. Anak-anak konglomerat sekarang buka kafe yang kecil-kecil di pinggir jalan. Yang ukuran kafenya mungkin cuma 60 meter gitu. Saya cuma berkata gini, kenapa sih lu punya duit sampai miliaran harus buka ngambil pasarnya punya UMKM gitu. Karena saya 2020 saya di-engage sama timnya dari Kementerian Koperasi ya, mereka akan membangun yang namanya jalur untuk transit area, akan ada dibangun 227 area untuk Pertamina dan sebagainya di sepanjang jalan tol. Saya diminta untuk memanage yang namanya UMKM ini, lebih dari 1000 UMKM. Itu hari-hari saya mengisi hidup saya gitu ya. Jadi saya ketemu sama yang tukang pedagang kaki lima, saya benar-benar masuk ke sederetan yang dari tukang gado-gado, tukang soto, tukang mie tek-tek, tukang somai, saya jajan dah dari ujung ke ujung gitu ya. Untuk saya riset, saya apa gitu, saya ketemu dengan mereka, jualan cendol dan sebagainya. Saya riset dan bahkan saya makan. Saya pernah nyobain makan bakso dari yang tingkatnya hotel, yang rasanya daging sapi, sampai yang nggak tahu ini daging apa. Ya, jadi Bapak Ibu kalau bisa bayangin nggak tahu daging apa itu ya. Saya cuma berpikir ini, Tuhan semoga ini bukan daging yang bisa kelilingan itu ya, dekat area tertentu gitu ya. Tapi ya udahlah, karena kita tim research kita harus membuat laporan, so ya sudahlah dimakan aja yang dagingnya semangkok 5.000 tetap kita makan gitu. Yang tukang somai, yang somai dari somai rasa benar-benar harga satu somainya mungkin 15.000. Kalau daging Lampung celeng, ada yang ngomong nih, daging Lampung celeng masih enak Ibu, kalau di sini ada bentuk-bentuk yang berbeda. Ini tadi saya sempat ada yang lihat dari Manado. Nah, kalau yang dari Manado mungkin sering melihat binatang-binatang yang tidak lazim dimakan oleh orang-orang Jakarta, orang-orang Pulau Jawa, tapi di Manado suka banyak gitu ya. Tapi buat saya gini, ya sudahlah, udahlah ya, demi negara ini coba kita jalani gitu ya. Bapak Ibu, ternyata hati itu, Bu Feni nanti kalau waktunya saya times up, saya dikodein ya ntar 12 jam 12 beneran. Jadi Bapak Ibu, kita gini, lakukan segala sesuatu dalam hidup kita ini full, penuh gitu ya, dan lakukan itu dengan hati yang kita tahu bahwa kita mau punya buat orang banyak. Kenapa? Karena ternyata itu kunci. Enggak ada gini, Yusuf, kita mau bicara Yusuf. Yusuf, kenapa dia sampai dipercaya untuk mengelola satu bangsa, bahkan bangsa-bangsa yang sekitarnya juga mengalami kelaparan, Yusuf itu manage loh. Itu bukan Yusuf karena dia orang pilihan Tuhan, dia diangkat, dia lewat itu. Enggak. Prosesnya dia jadi orang nomor 2. Bedanya sama Firaun kursi doang. Cincinnya aja dilepas sama Firaun. Iya kan? Cuma beda kursi aja sama Firaun. Tapi dia ngatur itu seluruh dunia di zamannya Yusuf. Tapi kalau mau flashback, hatinya apa? Hatinya itu buat rakyat, buat orang banyak. Jadi kalau kita mau lihat lagi Yakub, Israel. Yakub sebelum jadi Israel, walaupun dia cheating orang, dia penipu gitu ya, tapi lihat kembali di flashback, baca, dia itu selalu memikirkan juga jumlah orang banyak. Dia nggak pernah mikir buat diri dia sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya sangat percaya dan saya berjumpa dengan banyak konglomerat yang ternyata sekalipun dia dibilang orang penjahat lah, mungkin tukang tipu orang, dia jadi kaya, banyak ya gosip-gosip kayak gitu ya. Tapi waktu kita berjumpa pribadi sama orangnya sebagai konglomeratnya, ternyata saya lihat hatinya buat orang banyak. Dia punya area-area yang dia bangun. Dia punya area Papua yang dia bangun besar. Berapa banyak. Jadi, Bapak Ibu, kalau mau bicara tentang miracle finance, kalau mau bicara tentang yang namanya transfer wealth, kalau mau bicara itu bisa terjadi, kuncinya di mana? Hati. Pada saat hatimu memikirkan orang banyak, dari kamu melepaskan satu porsi nasi gorengmu buat satu orang, dari kamu melepaskan 5 bungkus nasi wartegmu,
sampai kamu bisa melepaskan 1 ton beras, sampai kamu bisa melepaskan 1 miliar rupiah kamu untuk memikirkan orang banyak, sampai kamu bisa ke Papua atau kamu ke NTT, ke Indonesia Timur untuk masang yang namanya air pump buat mereka di sana, bukan pump, apa namanya, mesin air pompa, sampai lihatlah bahwa itu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan titik itulah, pada saat itulah Tuhan berkati. Saya akhirnya waktu flashback hidup saya tahu kenapa Tuhan memberkati sampai sedemikian rupa masa itu dalam hidup saya. Tapi saya juga tahu ada masa saya selesai di masa itu. Tapi I'm gonna be back. Yes, I know it. Tapi saya melewati sebuah masa pembelajaran yang baru. Kenapa? Karena kalau momen saya nggak di-stop sama Tuhan yang lalu, saya terlalu sibuk, terlalu di atas. Saya nggak bakalan turun ke kaki 5, ngajarin mereka. Dari tukang cendol, akhirnya dia jual tepung bisa ekspor. Hari ini jadi dari tukang tepung singkong, saya branding, akhirnya jadi tapioka, akhirnya sekarang jadi tepung mokaf, hari ini bisa jadi supply roti yang benar-benar bagus gitu. Ya, hari ini mungkin saya jadi peternak petelur ayam kampung. Tadi saya lihat ada peternak ya namanya, tadi saya sempat ngintip-ngintip Bapak Ibu, maaf, supaya saya mengenal saya ngobrol sama siapa gitu ya. Hari ini Bapak Ibu mungkin kalau ngobrol sama saya ayam potong, sok silakan. Saya bukan tantangin, dari A sampai Z saya ngerti. Bagaimana yang namanya hitungan bisnis membangun peternakan ayam potong. Ada yang bilang ini merugikan, lalala. Ayo kita duduk ngomong. Dari peternakan ayam kampung, petelur, ayo kita ngomong. Kerugiannya di mana, bulan berapa kita bisa untung, ayo kita ngomong. Kenapa? Kalau momen itu udah nggak bakalan. Jadi 6 tahun ini saya belajar semua bisnis rakyat yang orang berkata UMKM. Hari ini saya di-engage hampir 1.000 startup. Untuk semua orang mau bangun usaha startup. Padahal kalau kita mau duduk yang namanya bisnis startup, kayak apa gitu. Semua anak muda mau bangun bisnis startup. So let's talk. Let's talk gitu ya. Terus 2021 selama belum 1 tahun umur kami membangun yang namanya sekolah vokasi. Nah, ini mungkin karena Bapak Ibu di seluruh Indonesia tersebar, saya tidak promosi, tapi saya menjadi dan memikirkan orang buat orang banyak. Dan dari titik itulah saya lihat satu persatu bisnis kembali dalam hidup saya. Tapi padahal major bisnisnya beda. Waktu saya lihat gini ya, ada 2020 saya lihat banyak banget orang yang namanya di PHK nangis pengen ketemu saya juga nangis nggak bisa tolong dia gitu ya. Tapi saya berpikir gimana caranya. Yang di PHK banyak, yang udah lulus S1 nggak punya kerjaan, lulus SMA lebih banyak lagi gitu, yang putus sekolah lebih banyak lagi gitu. Serem banget. Dan saya ketemu teman-teman saya punya bisnis, mereka juga nangis, mereka juga gini, gue udah PHK karyawan gue gitu ya. Terus gue nggak dapat nih pekerja-pekerja yang benar-benar punya skillful, mereka untuk bisa survive, mereka kecilin porsinya mereka, yang tadinya karyawannya 100, mereka harus bisa survive jadi 20 orang, tapi harus punya perusahaan yang handal. Akhirnya saya ajak teman saya bilang gini, kita harus mengakui bahwa kita pernah ada di sebuah posisi perusahaan grup. Dan saya gandeng teman saya HRD HR yang memang kita punya kurikulum untuk membuat sebuah kurikulum yang punya standarisasi, perusahaan akan terima orang yang kita didik dan mereka akan terima. Nah, akhirnya kami membangun yang namanya GoVokasi. Saya bukannya promosi, tidak. Tapi buat saya gini, kalau Bapak Ibu tahu ada saudara kita yang baru lulus dan nggak punya kerjaan gitu ya, saya akan buka linknya, Bapak Ibu, suruh mereka kirim CV-nya. Kami akan ajarin gimana caranya bikin CV, kami akan ajarin bagaimana interview yang pasti diterima sama HRD. Kami kasihin kunci-kuncinya gitu ya. Terus kami akan training mereka selama 6 bulan dan dia bekerja dan dia berdoa. Kita hari ini kami di-engage 80 perusahaan untuk menerima semua tenaga kerja yang sudah kami training. Hari ini kami kewalahan nyari tenaga kerja yang mau kerja dengan sebuah spesifikasi yang namanya punya skill. Itulah hati yang saya berpikir gini. Saya berpikir gue harus apa, tapi ternyata hari ini kita dikejar-kejar gitu, dikejar-kejar sama perusahaan. Amin.
dikejar-kejar untuk orang mau minta, ayo sini. Tapi memang saya menerima yang intern, yang lulusan fresh graduate. Jadi kalau gitu, Bu boleh nggak saya yang udah punya anak, maaf Bapak Ibu saya belum sampai di situ ilmunya. Jadi saya ilmunya baru yang lulusan SMA, lulusan S1. Silakan kirim CV-nya dan kami akan training. Apakah dia kerja di perusahaan yang bisa langsung ini? Di bawah kami ada beberapa perusahaan TBK, NPH Group TBK, Sampurna Group TBK, SAS Group TBK, yang itu adalah semua teman-teman kami. Yang mereka cuma percaya karena sebuah nama besar dan kepercayaan yang pernah kami buat sebelumnya. Jadi ini adalah founder-founder yang akhirnya menaruh diri untuk membangun Indonesia bersama. Dan sebagian besar adalah anak-anak Tuhan. Tapi saya nggak mau supply anak yang nggak punya capable. Saya juga nggak mau supply anak yang membuat nama saya jelek dan rusak. Maka kami akan training. Digaji nggak? Gini, kalau misalnya masuk ke grup company yang besar, Astra Group, jadi 21 anak yang sudah kami training dalam waktu 3 bulan sudah diterima di Astra Group. Jadi buat saya gini, dia harus di training, apakah langsung dibayar digaji? Tergantung. Jadi tergantung dia akan diterima di perusahaan apa. Dan ada banyak hal lah yang kita bisa lakukan. Ini jadi panjang nanti ya, saya nggak cerita itu. Bapak Ibu, intinya gini, bekerjalah memikirkan kesejahteraan banyak orang, percayalah Tuhan akan berkati. Mungkin berkat yang kita nggak pernah ngerti, tapi itu akan menyampaikan. Buat Bapak Ibu, Mama, Papa, Opa, Oma, apapun yang saya share hari ini, saya berharap ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu, sharekan kepada yang lain. Pak Joshua, sorry slide yang berikutnya. Bapak Ibu, ini saya tinggal berapa jam ya? Udah selesai ya. Saya cukup. Nah, Boleh tambah sedikit, enggak apa-apa. Lanjut Bu, lanjut. Oke. Bapak Ibu, saya mau berkata gini. Ini sekali lagi saya bikin slide contohnya hidup saya, ya. Bukannya sombong, tapi maaf kalau saya pakai orang lain kayaknya kurang real life ya. Saya start hidup saya kerja sebagai staff umur 18 tahun. Terus cita-cita saya akan menjadi seorang direktur. Dan dalam waktu 3 tahun saya dalam waktu 3 tahun saya kerja keras, nggak pernah berhenti, saya ganti beberapa perusahaan. Saya jadi direktur, enggak, saya jadi manajer dan sebagainya. Saya lewati proses yang namanya akhirnya saya menjadi seorang direktur sebuah perusahaan group company. Kemudian saya menerima panggilan Tuhan di tahun 1999. Saya menerima panggilan Tuhan, saya kembali full time. Saya melayani Tuhan di Pulau Bali. Tadi saya melihat ada dari Bali. Saya melayani Tuhan. Saya membangun dari nol, nggak punya backupnya siapa-siapa. Saya bersama dengan ketemu orang di Bali, 2-3 youth. Kemudian kami membangun. Akhirnya kami menjadi 1.000 orang youth yang membangun kegerakan Bali waktu itu sebelum ada Betani gereja lembah pujian. Belum ada itu. Nah, akhirnya kembali ke Jakarta. Saya merintis perusahaan demi perusahaan. Akhirnya saya menjadi founder dari sebuah sekolah, dan itu hati saya di pendidikan karena saya dulu sangat miskin hingga saya nggak punya uang buat sekolah. Cita-cita saya adalah membangun sebuah sekolah yang sangat bagus, tapi saya bisa memberikan pendidikan yang terbaik. Fokus saya adalah untuk buat anak-anak yang tidak mampu dengan anak-anak yang mampu. Karena saya membangun sekolah ini, sebenarnya karena itulah saya harus bekerja jauh lebih keras membangun perusahaan untuk mensubsidi sekolah saya. Akhirnya saya menjadi CEO dari beberapa perusahaan yang Tuhan percayakan untuk saya kelola. Kenapa saya terakhirnya berpikir untuk menjadi Presiden RI? Ini bukan ini supaya Bapak Ibu melek mata aja. Saya bukan niatan jadi Presiden RI, tapi minimal gini Bapak Ibu, inilah proses tertinggi. Mungkin gini, proses tertinggi adalah kita jadi Presiden RI, menguasai satu, tadi kalau baca kan kita menjadi berkuasa atas negara-negara dan sebagainya. Minimal ini adalah proses tertinggi saya untuk mencapai kalau kita bisa memanage banyak orang gitu ya. Tapi gini, kenapa saya bilang Presiden RI? Karena saya pernah bermimpi 3 kali Pak Presiden Jokowi datang ke sekolah Alfa Omega dan bersalaman dengan saya di dalam 3 tahun berturut-turut.
di masa jabatannya beliau berkata di mimpinya itu perkataannya sama di dalam 3 tahun saya mimpi 3 tahun yang berbeda ya. 2019, 2020 dan 2021 saya mimpi itu Pak Presiden Jokowi datang ke sekolah Alfa Omega cuma berkata gini, Lisa, saya percayakan bangsa ini ke dalam tanganmu dan kita salaman. Dan apakah saya jadi presiden? Mungkin saya tidak berpikir untuk masuk dunia politik dan saya tidak secerdas itu, saya tahu itu. Tapi itulah proses hidup saya menurut saya yang bagaimana caranya kita memanage sebuah bangsa. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah pulang ke sorga, Bapak Ibu kenal pasti sebagian, Bapak Petrus Agung Purnomo. 2016 bulan Februari kami masih ikut conference dengan Breakfast with Obama di Amerika Februari akhir. 2 minggu sebelum kepulangannya beliau di Amerika pernah ngomong gini sama saya, Lisa, jika satu hari Tuhan percayakan bangsa ini ke dalam tanganmu, dengan seperti aku memanage kota Semarang, seperti itulah kamu mengatur bangsa ini. Kalau satu hari Tuhan memberikan kamu mimbar, beri makan domba-domba. Kalau satu hari Tuhan memberikan sebuah kepercayaan, kamu mengelola negara lain, bangsa lain. Seperti Yusuflah, beri mereka makan. Masa itu saya nggak mengerti apa yang beliau sampaikan. Tapi dari 2017 sampai 2022, buat saya adalah sebuah pembelajaran terbesar. Bapak Ibu yang saya ceritain, tadi saya mau cerita tentang yang namanya tujuan hidup. Banyak orang tujuan hidupnya kebalik dengan proses hidup. Apalagi orang Kristen itu selalu berkata nggak mau di proses hidupnya. Kita nggak bisa skip, yang namanya proses hidup nggak bisa skip. Bisa nggak di skip? Nggak bisa. Tapi ternyata proses hidup itu adalah kamu mau jadi siapa dan kamu mau apa. Itulah sebuah proses. Ya, tapi tujuan hidup kita adalah untuk banyak orang. Itu adalah tujuan hidup. Nah, yang paling penting adalah itu. Lanjut Pak, silakan. Pak Joshua. Slide berikutnya. Ya. Bapak Ibu pilihannya adalah terus membangun. Dalam segala keadaan, dalam bentuk apapun, ingat terus membangun. Itulah yang ada di dalam hidup saya. Mau umur berapapun kita ingat terus membangun. Hari-hari ini di ekonomi yang seperti sekarang ini, Bapak Ibu, tadi saya lihat begitu banyak bisnis, Bapak Ibu udah saatnya belajar jauh lebih banyak. Dan belajar untuk belajar dengan anak muda, sekalipun sistemnya itu tidak masuk akal. Tapi dengan ilmu kita yang pernah ada di perusahaan yang lama, sistem ekonomi yang lama, bagaimana merunning sebuah usaha yang lama, belajarlah dengan cara yang berbeda dengan mereka. Saya hari-hari ini lagi belajar kerja keras untuk belajar dengan mereka. Kenapa? Karena dengan sekarang, ilmu yang sekarang, efisiensi itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa survive, harus melakukan yang namanya efisiensi dalam semua hal di dalam usaha kita. Mau dari warteg sampai perusahaan TBK, buatlah yang namanya efisiensi. Ya, efisiensi. Dan kemudian namanya opportunity. Bapak Ibu, ada banyak kesempatan di depan mata kita, sekalipun bisnisnya beda sama kita hari ini. Kalau Bapak Ibu sedang melihat yang namanya bisnis Bapak Ibu sedang turun, jangan pakai namanya tolak dalam nama Yesus, bukan itu. Tapi mulai pelajari dengan sungguh-sungguh bisnisnya kenapa bisa turun. Apa yang membuat itu bermasalah. Semua dipelajari, dibikin detail, sangat detail, supaya Bapak Ibu bisa menganalisa semuanya. Itu yang pertama. Dan kemudian lihat adalah ditulis kemudian opportunity-nya apa di dalam usaha pekerjaan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berkata transfer wealth, kalau Bapak Ibu mau mengalami namanya financial miracle, maka buatlah dua hal ini, efisiensi dan opportunity. Kenapa? Pada saat Bapak Ibu bisa mengenal yang namanya sebuah efisiensi dalam sebuah pembangunan yang baru, maka Bapak Ibu akan bisa melihat yang namanya sebuah opportunity, yang namanya sebuah kesempatan. Percayalah, transfer wealth itu pasti bisa terjadi. Yang namanya financial miracle itu pasti bisa terjadi. Tapi ada hal-hal relevan yang hari-hari ini Bapak, Ibu, dan saya harus membuat perubahan besar-besaran. Kenapa? Kita nggak bisa pungkiri masa sudah berubah. Sistem sekolah kami juga berubah total. Banyak orang yang tetap mau ada di zaman yang lama. Tidak bisa. Kita harus terima bahwa kita harus mengalami perubahan. Hari ini dulu awal-awal kita mau Zoom, hadirat Tuhan boro-boro kerasa ya. Ikut ibadah awal-awal Zoom. Ya. Tapi hari ini kita mau berkata apa?
Hari ini mau di dalam Zoom, mau di dalam jarak jauh, kita bisa lihat hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, miracle Tuhan tetap bekerja. Amin. Lanjut. Udah ya? Amin. Oke. Bapak Ibu kalau mau bicara tentang transfer wealth, saya mau berkata gini. Lihat aja jalur pembangunan akan ada di mana. Kita lihat, saya tidak, karena saya mau jadi Presiden RI itu saya ngelihat Bapak Presiden Jokowi, no, bukan itu. Karena kita mau bicara tentang transfer wealth, kita mau bicara tentang bagaimana hidup di dalam sebuah perjanjian, kita tetap harus tahu kenyataannya kita harus kerjain apa, gitu kan? Nah, Bapak Ibu ada 4 hal yang difokuskan oleh Bapak Jokowi untuk membangun di 5 tahun jabatannya, dan menurut saya kita adalah orang-orang yang juga berdoa untuk presiden kita ini, maka di dalam 4 hal inilah sebenarnya berkat ini akan mengalir. Maritim, berarti ada di perikanan, ada di segala macam yang berurusan dengan kelautan. Bahkan bicara tentang pengiriman barang dan sebagainya, ekspor impor ada di dalam sini. Infrastruktur ini tetap harus kita lihat. Kalau bisnis Bapak Ibu ada berhubungan dengan infrastruktur, hari-hari ini lihatlah itu dengan buka mata besar-besar apa yang bisa diambil dari posisi ini. Oke, kemudian agriculture, pertanian. Agriculture, pertanian adalah mulailah hari-hari ini Bapak Ibu mulai harus masuk dengan pertanian. Kenapa? Karena kalau kita mau pelajari kembali di Alkitab, pada awalnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa adalah sebagai seorang petani. Percayalah apa yang kamu tanam pasti bisa tumbuh. Dan kita juga harus menguasai pangan. Siapa yang menguasai pangan itu pasti menguasai dunia. Jadi Bapak Ibu, bagaimanapun semua akan kembali ke sana. Dan ada yang bilang gini, oh tapi saya nggak ngerti yang namanya pertanian. Ya belajar, nggak ada pilihan lain gitu ya. Kita udah terlalu tua untuk belajar, ya udah cari anak muda yang kita bisa bantu untuk belajar gitu. Jadi segala macam cara kita harus tempuh hari-hari ini. Karena Bapak Ibu kalau yang punya usia anaknya kira-kira hari ini mungkin usia 5 tahun, 6 tahun, hidup mereka akan jauh lebih sulit daripada zamannya kita 7 kali lipat. Jadi Bapak Ibu, jadilah contoh buat anak-anak kita supaya mereka begitu kuat. Manufacture, pabrik akan ada dibangun di mana-mana. Karena kenapa? Karena infrastruktur ini sudah terbangun. Jadi misalnya mau bangun bisnis di Papua, siapa yang mau tanam bisnis di Papua? Tapi yang namanya semua jalan tol ke Kalimantan, jalan tol ke Papua, jalan tol ke Sumatera, semua infrastruktur akan segera rapi dan rampung. Bahkan yang di Kalimantan boleh buka mata jelas-jelas gitu ya, untuk bisa melihat kepindahan dari ibu kota kita itu akan menjadi sebuah kota terbaru dan tercanggih di dunia. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen harus tahu dan benar-benar mengerti apa yang menjadi fokus kita. Pesan saya tadi satu, kalau kita adalah pendaki gunung, maka percayalah tidak ada gunung yang tidak bisa kita taklukkan. Mari kita menjadi penakluk-penakluk, kita taklukkan gunung demi gunung. Kalau hari ini Bapak Ibu jangan kembali melihat umur. Yang bangun Kentucky Fried Chicken hari ini, dia memulai dari usianya sudah pensiun. Jadi tetap semangat, Tuhan Yesus berkati.